Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isprihatini dari salah satu mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 18416248201070. Saya dari kelas Farmasi 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi obat sulfonamida. Yang pertama adalah pengertian sulfonamida. Sulfonamida adalah suatu senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid atau 4-amino benzen sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Rumus umumnya yaitu R1 banding H atau sisa asam, dan kemudian R2 rantai alipatis atau heterosiklis. Sifat-sifat sulfonamida yaitu terbagi menjadi dua, diantaranya adalah yang pertama, senyawa sulfonamida bersifat amfoter dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air dalam suasana basah atau NaOH yang akan membentuk garam yang larut dalam air. Kemudian yang kedua adalah kelarutan. Kelarutan sulfonamida yaitu dalam bentuk bebas, umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether, dan CaCl3. Kemudian sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Kemudian dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, suka larut dalam pelarut, dan dalam pelarut organik. Kemudian di sini terdapat reaksi umum sulfonamida. Yang pertama yaitu reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif atau kecuali sulfa-sulfa yang amin primer aromatisnya telah tersubstitusi, misalnya fetaryl sulfatiazol, suksinil sulfatiazol. Pada reaksi ini antara lain yaitu terbagi menjadi beberapa reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi dengan PDAV-HCl atau reaksi Ehrlich, yang dimana reaksinya yaitu 1 gram PDAV dilarutkan dalam 20 ml HCl2N dan ditambahkan air sampai 100 ml. Cara melakukannya yaitu sedikit sampel atau padat atau larutan dalam HCl pada plat tetes ditambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna kuning jingga sampai merah jingga, atau dapat dilakukan pada objek kelas untuk melihat bentuk kristalnya. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan batang korek api. Cara melakukannya adalah zat dilarutkan dalam HCl encer, lalu ke dalamnya dicelupkan batang korek api yang telah dibasahi dengan HCl, maka batang korek api akan berwarna jingga. Kemudian reaksi diazotasi atau dengan HNO2 dan B-naftol. Reaksinya yaitu larutan NO2 1% dalam air dan larutan beta-naftol 4% dalam NaOH2N. Cara melakukannya yaitu larutkan sedikit sampel dalam HCl2N atau bila perlu dengan pemanasan. Kemudian ditambahkan 1 tetes larutan NaNO2 dan 1 tetes larutan beta-naftol akan menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Kemudian reaksi indofenol. Cara melakukannya yaitu dengan sedikit zat dilarutkan dalam NaOH2N ditambahkan 1 atau 2 ml air dan sedikit fenol kristal, lalu didihkan dan didinginkan, kemudian ditambahkan sedikit kaporit atau larutan NaOCl encer sehingga akan terbentuk warna tergantung pada zat yang diperiksa. Kemudian reaksi dengan CuSO4. Reaksinya yaitu menggunakan larutan CuSO4 1% dalam air. Kemudian cara melakukannya adalah zat dilarutkan dalam sedikit larutan NaOH 0,1N, kemudian menambahkan 1-2 tetes reaksi dengan warna-warna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Kemudian selain reaksi gugus amin primer, di sini juga terdapat reaksi Roux, yang dimana reaksi Roux ini atau reaksi dibuat baru. Reaksinya yaitu 10 gram Na-nitroprusid dilarutkan dalam 100 ml air Roux 1, kemudian ditambahkan 5 ml larutan NaOH 12% atau Roux 2 dan 5 ml larutan KMNO4 5% atau Roux 3. Setelah dicampur akan terbentuk endapan warna hijau, kotor dan
kemudian disaring menggunakan filtrat sebagai preaksi. Cara melakukannya yaitu sedikit sampel pada plat tetes ditambahkan 1 atau 2 tetes preaksi warna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah reaksi dengan kalium bromat, yang dimana cara melakukannya yaitu 10 mg zat dalam tabung kecil ditambahkan 1 mili asam sulfa 4N dan 1 tetes larutan kalium bromat jenuh warna kuning sampai coklat ungu. Kemudian sini terdapat reaksi vanilin dan H2SO4 untuk sulfa-sulfa yang mempunyai gugus metil pirimidin, misalnya sulfameragin dan sulfamejatin. Cara melakukannya yaitu zat pada cawan porselin ditambahkan 1-2 tetes H2SO4 dan sedikit kristal vanilin, kemudian dipanaskan di atas api kecil sehingga akan terbentuk warna jingga sampai merah. Kemudian reaksi dengan pirolisa sulfa atau dalam bentuk murni dipanaskan di atas titik lelehnya sehingga akan terurai dengan warna-warna yang berbeda. Seperti sulfanilamid akan berwarna ungu, sulfatiazol akan berwarna coklat merah, sulfadiazin akan berwarna merah, dan sulfaguanidin akan berwarna ungu. Kemudian selanjutnya adalah reaksi terhadap gugus sulfon positif. Cara melakukannya yaitu zat dioksidasi dengan H2O2 30% atau HNO3 pelarut, kemudian ditambahkan larutan garam barium atau BaCl2 atau BaNO32 sehingga akan berwarna putih. Kemudian reaksi kristal. Sulfonamida dengan reaksi pengendap tertentu akan menghasilkan endapan yang berupa kristal yang berbeda-beda untuk setiap senyawa yang dapat dilihat di bawah mikroskop, yaitu yang pertama adalah sublimasi, yang kedua adalah aseton air atau alkohol air atau untuk sulfa-sulfa yang tidak larut dalam air. Prinsipnya adalah sulfonamida larut dalam aseton atau alkohol dan tidak larut dalam air. Cara melakukannya adalah sampel dilarutkan dalam aseton atau alkohol, kemudian pada objek gelas diletakkan 1 tetes air, lalu di atasnya diteteskan 2 tetes larutan sampel dalam aseton, kemudian dibiarkan beberapa waktu sampai aseton menguap sehingga akan terbentuk kristal dan amati di mikroskop. Kemudian reaksi kristal pada efek kompleks. Cara melakukannya yaitu dengan sedikit sampel atau isolasi diletakkan pada objek gelas, kemudian tambahkan 1-2 tetes preaksi dan tutup dengan kaca tutup dan panaskan pada api kecil sampai mendidih atau jangan sampai kering. Angkat, dinginkan dan amati di bawah mikroskop. Kemudian pada pelarut dragon drop, asam pikrat, pelarut DAB HCl, pelarut K4 FeCN6, pelarut Bochardat, pelarut asam pikrolon, dan pelarut sublimat, dan yang terakhir adalah pelarut K3 FeCN6. Cara melakukannya yaitu dengan sedikit sampel dilarutkan dalam HCl encer dan diletakkan 1-2 tetes larutan pada objek gelas, kemudian menambahkan 1-2 tetes preaksi dan biarkan beberapa waktu sampai terbentuk kristal, amati di bawah mikroskop. Kemudian di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh obat yang termasuk ke dalam golongan sulfonamida, yang yaitu adalah obat sulfadiazin. Di sini terdapat serbuk sulfadiazin dan struktur senyawa sulfadiazin. Sulfadiazin ini adalah obat untuk mengatasi sejumlah infeksi akibat bakteri. Obat yang masuk ke dalam kelompok antibiotik sulfanamid atau sulfa ini bekerja dengan cara membunuh bakteri atau menghentikan perkembangbiakannya. Kemudian pemberian dan kelarutan sulfadiazin adalah pemberiannya yaitu serbuk putih atau kekuningan atau agak rosa, tidak berbau dan tidak berasa jika kena cahaya menjadi makin gelap. Kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, eter dan CaCl3 dan agak sukar larut dalam asam mineral encer dan alkali hidroksida. Kemudian identifikasi sulfadiazin yaitu yang pertama adalah tes terhadap amin primer aromatis positif dengan menggunakan NaNO2 dan beta-naptol akan menghasilkan endapan merah jingga. Kemudian yang kedua adalah zat murni ditambahkan larutan resorcinol 5% dalam etanol 95% dan H2SO4 pekat sehingga akan menghasilkan warna merah tua, dan ajarkan dengan air es dan dinetralkan dengan NH4OH encer sehingga akan menghasilkan warna biru kemerahan atau biru
atau disebut dengan reaksi Rabin. Kemudian dengan penambahan NaOH dan CuSO4 akan menghasilkan endapan coklat ungu atau hijau zaitun atau abu-abu ungu. Kemudian untuk reaksi Kopany-Zwicker akan menghasilkan warna rosa ungu atau pari ungu. Dan kemudian pada reaksi dengan air raksa 1 nitrat HgNO3 akan menghasilkan warna hitam. Kemudian jika pada reaksi Roux sehingga akan menghasilkan warna ungu, hijau atau hijau biru. Kemudian pada reaksi indofenol akan menghasilkan warna merah rosa atau hijau kuning atau hijau tua. Kemudian dengan penambahan pelarut DAP-HCl sehingga akan menghasilkan warna jingga kuning. Kemudian jika sulfadiazin dipanaskan akan meleleh dengan warna coklat kemerahan dan uap yang dihasilkan akan bersifat asam atau tes dengan indikator pH atau tes dengan kertas PB asetat sehingga akan menghasilkan warna hitam. Kemudian jika dengan penambahan KBRO3 sehingga akan menghasilkan warna kuning jingga. Kemudian di sini terdapat reaksi kristal dengan reaksi aseton air, EPE kompleks, asam pikrat, sublimasi, dan Borchardt. Kemudian reagen drop, aqua iod, dan larutan Na2HPO4. Di sini juga terdapat salah satu gambar reaksi kristal dengan reaksi aseton. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.